Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dirham Hartawan, pendamping PKH Kecamatan Patalasan, Kabupaten Takalar. Terima kasih atas kehadiran Bapak-bapak dan Ibu peserta PKH yang menyempatkan hadir di sini. Pada hari ini kita akan membahas tentang modul 2, yaitu pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Tapi sebelum kita membahas, saya ingin bertanya, apa yang kita pelajari, apa yang dapat kita ambil dari pembelajaran pada pertemuan sebelumnya? Ya, Ibu, silahkan. Ya, terima kasih atas tanggapan Ibu. Jadi pada sesi ini saya kira Bapak Ibu semua sudah mengerti tentang sesi sebelumnya yang kita bahas tentang pengasuhan dan pendidikan anak. Pada hari ini kita akan membahas PKPU, pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha. Pada pengelolaan keuangan dan perencanaan usaha terbagi atas 4. Yang pertama adalah mengelola keuangan keluarga. Pada hari ini kita akan membahas tentang mengelola keuangan keluarga. Dalam mengelola keuangan keluarga, kita harus memahami pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga kita. Saya kira ibu-ibu sekalian sudah tahu dalam memahami pemasukan dan pengeluaran dalam keluarga. Misalnya suami saya bekerja sebagai sebagai petani, penghasilannya tidak menentu, panennya itu bisa per 3 bulan misalnya. Nah, jadi kita tahu dalam per 3 bulan itu pendapatan kita berapa. Jadi kita bisa kalkulasikan, maksudnya kita bisa hitung dalam 3 bulan pendapatan saya misalnya 3 juta. Jadi per 3 bulan juga saya mendapatkan bantuan PKH misalnya sebesar 500.000, sebesar 300.000. Jadi untuk menghitung anggaran per bulan kita bagi nih 3.300.000 dibagi 3, jadi berarti kita hanya bisa membelanjakan uang atau gaji dari suami kita sebesar 1.100.000 per bulan, seperti itu. Kemudian kita juga harus memahami pengeluaran keluarga. Nah, jadi setiap kita dapat uang itu sudah ada di kepala, tak apa-apa yang perlu kita beli, apa-apa yang penting, apa-apa yang prioritas. Nah, dalam hal ini ada 2 yang mau saya sampaikan, yaitu kebutuhan dan keinginan. Apakah Ibu tahu apa itu kebutuhan, apa itu keinginan? Ya, terima kasih. Jadi kebutuhan itu adalah sesuatu yang harus terpenuhi, karena ketika kebutuhan itu tidak terpenuhi, maka bisa mengganggu kelangsungan hidup. Siapa yang tahu contohnya? Ya, betul sekali Bu, seperti beras. Jika kita tidak membeli beras, kita tidak bisa memasak nasi. Sedangkan nasi itu dikonsumsi setiap hari. Jadi kalau kita tidak makan nasi, kita bisa lapar, ya betul Ibu. Jadi seperti itu. Dan keinginan, kedua, keinginan itu ada yang tahu? Ya, jadi keinginan itu jika tidak terpenuhi, itu tidak akan mengganggu kelangsungan hidup Ibu. Seperti membeli tas, membeli baju baru. Kalau kita tidak membeli tas, kan masih baik-baik saja Ibu, malah tersimpan uang tak untuk kebutuhan yang lebih penting. Seperti itu. Kemudian dalam mengelola keuangan keluarga, kita juga harus pandai mengelola anggaran pemasukan. Seperti yang saya jelaskan tadi, dalam mengelola anggaran pemasukan ada di kepala tak hal-hal apa yang harus kita beli. Misalnya kebutuhan pokok tak, seperti listrik, beras, seperti itu. Yang itu semua yang kita utamakan. Uang sekolah anak harus diutamakan itu, supaya tidak mengganggu kelangsungan hidup. Terus mengelola pengeluaran. Dalam mengelola
mengelola pengeluaran ini kita bisa menggunakan prinsip keinginan dan kebutuhan tadi. Keinginan bisa ditunda atau dibatalkan supaya kita bisa mengelola pengeluaran sehingga pendapatan kita cukup untuk 1 bulan, menutupi kebutuhan kita 1 bulan, seperti itu. Terus dalam mengelola keuangan keluarga juga harus memperhatikan yang namanya pengelolaan, harus memperhatikan juga kebutuhan, karena ada memang yang kebutuhan yang betul-betul sangat penting untuk kita. Ya, saya kira seperti itu ya Bu. Terima kasih untuk sesi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.